Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polda Nusa Tenggara Barat telah menggelar rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama atau yang dikenal dengan Agus Buntung pada Rabu 11 Desember. Agus menjalani total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntung dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dikit Bu, kasih jalan. Pakai Gus. Mundur dikit Bu, kasih jalan. Khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita
Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan dua kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada dua versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntu turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya. Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Yuk, Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. yuk. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Yuk. Mundur dulu dikit Bu. Nanti jalan. Khususnya Subdit 4 Direktorat
mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin dari yang dapat kami sampaikan, ya kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa Total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntuk dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit, Bu. Nanti jalan. Oke, ini pakai itu. Mundur dulu dikit, Bu. Nanti jalan. khususnya Sudit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari
terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan Tarzan sebagai tersangka. Dari tiga lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Lagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya. Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada
satu tempat tidur ya. Itu handuknya Agus. Jadi ada satu tempat tidur ya. Itu handuknya Agus. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Oke, ini pakai Gus. Khususnya Sudit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Di total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntung dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Oke, ini pakai Gus. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Khususnya Sudit 4 Direktorat
mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin ada yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya.
Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada satu tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada satu tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada satu tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Oke, ini pakai Gus. Khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Di total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntuk dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan.
khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi, supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan, rekonstruksikan, mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti, karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya.
Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Mundur dulu dikit bu. Nanti jalan. Oke ini pakai Gus. Khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Di total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntuk dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu. Nanti jalan.
Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan status sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka. Kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntu turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan.
Namun ada dua versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya. Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada satu tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada satu tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada satu tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Mundur dulu dikit bu. Nanti jalan. Pakai ini, pakai Gus. Khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi, seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Di total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntung dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu
khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin dari yang dapat kami sampaikan, ya kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku
mengklaim sebaliknya. Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Mundur dulu dikit bu. Nanti jalan. Pakai Gus. Khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Di total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntung dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu. Nanti jalan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Polda Nusa Tenggara Barat telah menggelar rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria disabilitas bernama Iwayan Agus Wartama atau yang dikenal dengan Agus Buntung pada Rabu 11 Desember. Agus menjalani total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntung dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu. Nanti jalan. Oke, Gus. Mundur dulu dikit bu. Nanti jalan. Khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi, seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau-beliau hadir di tengah-tengah kita
Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan dua kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada dua versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntu turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrim Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya. Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Yuk, Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. yuk. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Yuk. Mundur dulu dikit, Bu. Nanti jalan. Oke, ini pakai gus. Khususnya Subdit 4 Direktorat
mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa Total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntung dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu, nanti jalan. Oke, ini pakai dulu. Mundur dulu dikit bu, nanti jalan. khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari
terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari tiga lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi jelas pasti ada dari kita agenda di Homestay. Iwayan Kartika mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya. Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu handuknya Agus. Yuk. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu handuknya Agus. Yuk. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu handuknya Agus. Yuk.
Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Khususnya Sudit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Di total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntuk dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Oke, ini pakai itu. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Khususnya Sudit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari
terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan Tarzan sebagai tersangka. Dari tiga lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau terbalik. Jadi dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan, rekonstruksikan, mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti, karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya. Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Yuk.
Iya, Jadi Pak. ada satu tempat tidur ya. Itu anduknya Gus. Iya, Jadi Pak. ada satu tempat tidur ya. Itu anduknya Gus. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Oke, ini pakai Gus. khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Di total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntung dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Oke, ini pakai Gus.
khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi, supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami, dari Itwasum, Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban. Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalang. Tersangka kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung turut menjalani rekonstruksi di sebuah homestay di Kota Mataram, NTB pada Rabu 11 Desember. Dalam rekonstruksi ini terungkap bahwa Agus selalu menggunakan kamar yang sama tiap menjalankan aksinya. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengatakan Agus kerap memakai kamar nomor 6. Lebih lanjut, Wayan mengatakan dirinya sering melihat Agus membawa perempuan ketika berkunjung. Bahkan dalam sepekan bisa 3 hingga 5 orang yang berbeda-beda. Menurut Wayan, perempuan yang dibawa Agus ke kamar tersebut tak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Sebelum masuk ke kamar, korban melakukan pembayaran sebesar Rp50.000. Adapun rekonstruksi yang digelar di homestay tersebut dilakukan secara tertutup dan diikuti oleh tersangka, pengacara, tim Inavis, dan penyidik yang masuk ke kamar. Hal ini mengingat kondisi ruangan yang cukup sempit. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan 2 kelompok rentan, yakni perempuan sebagai korban dan disabilitas sebagai tersangka. Adapun dalam rekonstruksi ini, Agus memperagakan 49 adegan. Namun ada 2 versi keterangan dalam kasus pelecehan seksual ini. Polisi menyebut korban mengaku bahwa tersangka lebih aktif, sementara pelaku mengklaim sebaliknya.
Dikabarkan korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus bertambah menjadi 15 orang. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Jadi ada 1 tempat tidur ya. Itu anduknya Agus. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan. Oke, ini pakai dulu. Khususnya Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi seperti apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Di total 49 adegan, jumlah ini bertambah dari yang sudah ada di dalam berita acara penyidikan. Sebelumnya dalam berita acara penyidikan hanya ada 28 adegan. Rekonstruksi digelar di 3 lokasi di Kota Mataram, yakni Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penambahan jumlah adegan itu berdasarkan keterangan dari tersangka. Kegiatan ini dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan Agus Buntuk dengan para korbannya. Kemudian tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang tak jauh dari Taman Udayana. Berdasarkan keterangan Agus, sebelum menuju homestay terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, disepakati bahwa korban yang akan membayar. Selanjutnya, korban dan pelaku menuju ke kamar nomor 6. Syarif berujar ada 2 versi keterangan yang berbeda dalam kasus pelecehan ini. Menurut Syarif, berdasarkan keterangan korban, tersangka yang lebih aktif. Sebaliknya, tersangka mengatakan bahwa korban yang lebih aktif. Selesai dari homestay, Agus dan korban menuju ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 temannya. Setelah itu, mereka berpisah. Adapun sepanjang rekonstruksi kasus Agus Buntung ini berlangsung, ratusan warga turut mengerumuni lokasi di Taman Udayana. Beberapa warga sempat merekam aksi Agus saat memperagakan reka ulang adegan. Bahkan mereka turut meneriaki Agus saat ia dibawa ke mobil. Temuan fakta baru dalam rekonstruksi ini nantinya akan jadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Mundur dulu dikit bu. Kasih jalan.
Subdit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi, supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan status sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka. Kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita, kebetulan dari Komisioner Kompolnas